Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah patut kita haturkan dan senantiasa kita tingkatkan, karena Dialah satu-satunya zat yang berjasa atas segala kehidupan kita, atas kenikmatan kita, atas kenikmatan yang kita dapatkan, atas iman yang masih menancap di hati kita, atas amal soleh yang senantiasa bisa kita kerjakan, atas udara yang telah diberikan kepada kita dan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dia senantiasa meningkatkan keadaan kita yang dulu tidak punya sekarang menjadi punya. Yang dulu kita tidak berpakaian sekarang kita bisa berpakaian. Masa tidak berpakaian? Lahir kan tidak mboten pakaian, Pak. Enten sing lahir langsung nggo kambi. Tidak ada nggih. Dulu belum punya pakaian, sekarang kita sudah bisa beli pakaian sendiri, bahkan membelikan orang lain. Dulu tidak punya alas kaki, sekarang kita sudah punya alas kaki, bahkan bisa memberikan kepada orang lain. Tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan. Allah senantiasa meningkatkan kenikmatannya kepada kita, maka sepatutnya kita juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak akan pernah kehabisan rasa syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Apapun yang dia dapatkan dari ujian, maka dia tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, karena hidayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu bukan hanya untuk orang yang tidak tahu saja. Hidayah itu bukan hanya untuk orang jahil saja, tapi hidayah itu juga untuk orang yang berilmu, Pak. Rasulullah SAW senantiasa membaca surat Al-Fatihah, mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat beliau. Bahkan ada doa di sana, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasulullah kenapa? Sudah jadi nabi tapi minta hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu, Pak, kita butuhkan setiap waktunya seperti ikan yang butuhkan air. Kalau ternyata kita merasa punya ilmu, terus saya tidak usah lagi untuk meminta hidayah, salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu dibutuhkan oleh orang yang bodoh, orang yang jahil, sampai dia mengetahui. Hidayah dibutuhkan oleh orang yang mengetahui sampai dia bisa beramal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak ilmu kita yang sudah kita amalkan? Ada enggak, Pak, yang belum kita amalkan dari ilmu kita, Pak? Ada. Akeh gitu. Akeh. Wis bukan amalan dohir sajalah, amalan hati saja. Jujur. Nah, jujur sudah kita terapkan, Pak. Napa kadang goroh. Nah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang berilmu pun juga perlu hidayah untuk beramal. Orang yang beramal juga perlu hidayah lagi. Untuk apa? Untuk istiqomah. Gini apa nggih? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hidayah itu perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, karena kalau kita mempunyai hidayah ilmu, maka belum tentu seseorang itu mempunyai hidayah amal. Kalau ternyata seorang mempunyai hidayah amal, maka belum tentu seseorang itu mempunyai hidayah istiqomah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kenapa-napa nggih? Iki napa niku yang kita bahaskan Arba'in An-Nawawiyah, Pak. 42 hadis. Padahal kita sudah berapa kali pertemuan, Pak Karim? Kita sewin, lebih dulu kita daripada Masjid Taqwa nggih. Tapi praene ya akeh. Ya, taib Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih, bagi panjenengan yang bawa kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, silahkan dibuka hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Monggo Pak, diunjuk riyen Pak. Saking tenangnya sampai ngantuk. Masya Allah. Ya, hadis yang ketujuh. Kita mungkin kenalan Pak dengan seorang sahabat, namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abi Ruqayyah, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim bin Aus ini aslinya seorang pendeta. Seorang pendeta. Para sahabat juga nek sing mantan pendeta. Oh, bukan hanya mantan pendeta, mantan begal ya enten, Pak. Sinten, Pak? Sinten mantan begal? Ada satu suku, Pak. Suku itu terkenal sangare. Nggih. Duka lek tenggalek napa namine? Suku itu, Pak, di zaman sahabat dulu, kalau orang-orang dari suku-suku lain dari Mekah mau ke Syam atau dari Madinah mau ke Syam, itu kalau mau ke sana mesti lewat itu, Pak, lewat situ. Kenapa kok tidak muter aja? Lek muter mungkin tambah bingung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita tahu sendiri nggih. Dulu di zaman dulu dereng enten jalanan aspal ngoten niku, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu itu ndak kalau kita kalau disebutkan dalam sirah-sirah itu nggih, dalam sirah karena memang belum ada jalanan aspal ngoten niku, itu yang namanya jalan itu tidak bisa dihafalkan, Pak. Oh, lek kita kan mriki nggih lewat Ponorogo. Lewat Ponorogo, bukitnya di kanan jalan atau lewat Ponorogo, bukitnya di kanan jalan atau kiri jalan? Kanan jalan kan nggih. Bisa ndak bukit sing kanan jalan pindah ning kiri? Nggih. Kalau dulu, Pak, itu bisa. Kalau di Arab sana, maaf nggih, bukan dulu. Kalau di Arab sana itu bisa. Karena yang namanya bukit pasir itu lek sudah diterjang badai, nanti dari sini nggih, cedak Syekh Musa engko pindah ning kono, tenggen kelutan sana. Pindah seperti itu, Pak. Maka bagaimana orang-orang Arab dulu kok kalau mau menghafalkan jalan itu lewat bintang, Pak. Oh, Madinah itu arah bintang itu, bintang sing kuwi. Kalau kita kan lihat bintang kita padha wae. Ngono kuwi wae nggih. Piye bintang iki? Masya Allah. Saya lihat itu bintang ya padha wae, kecuali sing paling gede niku napa namanya, Pak? Bintang Kejora nih katanya nggih. Sing paling gede kae. Tapi orang Arab dulu memang ahlun nujumnya nggih. Mereka ahli bebintang. Untuk mengetahui jalan itu tidak sembarangan orang, ya harus mengetahui. Oh, ini bintangnya nanti bintang yang itu kita mau kalau mau ke Madinah, kalau mau ke Syam itu bintang yang itu. Maka tidak bisa, Pak, kalau kemudian misalkan nggih, bintangnya kan di situ terus. Tidak bisa kalau kemudian orang aku tak lewat kono ya melipir, no, gak iso. Lewatnya jalannya ya cuma situ saja, harus sesuai dengan bintang yang ada itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Arab sana dulu di zaman para sahabat itu ada satu suku yang paling dicegehi lewat sekolah kono, Pak. Kalau orang lewat di situ, kalau misalkan nggih belum sampai di suku tersebut kok sudah menjelang malam sore ngoten niku, maka dia akan pilih berhenti, Pak. Dia pilih berhenti berkemah di tempat, kemudian tidak melanjutkan perjalanan, melanjutkan kalau besok sudah mulai terbit matahari. Suku itu namanya suku Ghifar. Ghifar. Sahabat yang dari suku Ghifar siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Suku begal. Suku begal di zaman itu. Jadi para sahabat macam-macam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada layaknya Umar, ada seperti Ikrimah bin Abu Jahal, ada seperti Abu Sufyan ibnu Harb, ada seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kepastian bahwasanya orang yang hijrah itu biasanya lebih kuat imannya. Gini apa nggih, Pak? Nggih, masyaallah. Saya teringat dengan Ustadz yang orang Cina, orang Cina yang berusaha mempertahankan keimanan, dia Kristen, waktu sampai kemudian saking dia berusaha untuk mempertahankan imannya, kan wong Islam yang penting sholat, itu sampai dia sholat itu di kamar mandi, Pak, karena keluarganya Kristen, dia Cina, tidak bisa sholatnya di kamar mandi suwe, dipel, dilapi, terus dia sholatnya di situ, Pak, pakai celana dan pakaian seadanya. Mu'alaf orang belum mikir hukumnya piye, enggak karo cendak lho piye salat nggak karo cendak. Belum berpikir ke situ. Tapi satu kepastian yang dia tahu itu bahwasanya orang Islam itu wajib salat. Salate ping 5 ngoten. Sampai-sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, karena saking dia tidak tahunya dan dia berusaha menjalankan salatnya, itu dia bermain itu, Pak. Dia salat. Salatnya apa? Dengan diam, Pak. Dengan diam, dia diam saja. Kalau ditepuk temannya, wih, ngopo kok menang? Nah, sholatnya buyar, engko baleni mana? Jadi tidak gerak sama sekali. Sampai seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat beliau kemudian mengatakan, ketika saya mulai sekolah SMA di Jombang, maka yang pertama kali saya datangi adalah masjid. Dia berasal dari Jakarta, Pak. SD, SMP di sana. SMA dia berada di Jombang, akhirnya dia bisa leluasa karena jauh dari orang tua. Pertama kali yang dia datangi itu masjid. Sampai di masjid, kemudian dia tarik tangan seorang jamaah, kemudian bilang, tolong ajari saya baca Quran. Apa kata orang ini, Pak? Kenapa, Pak? Belajar ke Ustadz itu saja, saya tidak bisa baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia kagetnya sepenuh hati. Mosok sampai gak bisa maca Quran. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, dia mengatakan, maka setelah itu saya berazam dalam hati saya bahwasanya saya itu bukan hanya harus bisa baca Quran, tapi saya harus bisa mengajarkan Al-Quran, insyaallah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang orang-orang yang mereka hijrah itu ternyata semangatnya jauh lebih besar daripada kita. Walaupun dengan yang masuk pesantren tetap kalah, Pak, dengan mereka. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah seorang mantan pendeta yang dia ketika datang kepada Rasulullah SAW membawa satu hadis yang begitu terkenal tentang Dajjal. Nate mireng, Pak. Rasulullah SAW ini kalau hadisnya itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Suatu kali Rasulullah SAW beliau setelah sholat itu berbalik badan, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, maka anakum, kalian berada di tempat kalian, jangan bubar dulu, silahkan berdiam diri di tempat kalian. Sesungguhnya ini ada teman kalian namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia seorang Nasrani yang baru berbaiat kepada saya, masuk Islam, dan dia mengalami satu kejadian yang sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Ya. Tamim bin Aus Ad-Dari ini bagaimana ceritanya? Tamim bin Aus Ad-Dari ini suatu kali, kenapa kok sampai terdampar di Madinah? Aslinya itu dia tidak niatan mau ke Madinah, Pak. Dia suatu kali karena dia seorang pendeta, dia diutus oleh atasannya, uskup, orang mengatakan uskup, untuk mengawal beberapa puluh orang mantan pendosa, untuk dilayarkan ke satu daerah, istilahnya dikarantina, Pak. Dikarantina kemudian supaya menjadi orang baik. Ketika ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, dia mengarungi lautan,
ternyata tiba-tiba kapalnya pecah. Karena ada badai, kapalnya pecah, akhirnya dia terdampar, Pak. Akhirnya dia terdampar, dan yang selamat itu hanya beberapa orang, terdampar di satu pulau. Terdampar di satu pulau. Yang selamat hanya beberapa orang. Ketika berada di pulau itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bangun dari pulau, tiba-tiba yang pertama kali mereka dapatkan ada seekor binatang, ada seekor binatang yang banyak bulunya. Kalau hadisnya itu terkenal dengan hadis jassasah. Jassasah. Ada seekor binatang yang banyak bulunya, kemudian bisa ngomong juga, sampai mereka kaget. Ya. Mereka mengatakan wailak, ma'ant. Ya. Celaka kamu, opo iki? Jabang baik ngono lek misale wong Jawa paling. Nggih. Mriki nggih, Pak Usum jabang baik nggih. Jabang baik. Apa kuwi awakmu iki? Berarti hewan apa kok kaya ngono bentuke ngono. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dia mengatakan anal jassasah. Saya adalah jassasah. Jassasah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hewan melata ya, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Kenapa dikatakan sebagai jassasah? Nanti kan kalau di dalam hadis jassasah itu yang membawa tongkat dan tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Yang nanti kemudian kalau misalkan ada dia melihat sebelum datangnya, kata Rasulullah SAW, sebelum datangnya angin sepoi-sepoi yang menewaskan seluruh umat yang beriman, maka jassasah ini akan berkeliaran, Pak, di muka bumi. Dia membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Maka orang yang beriman akan distempel dengan cincinnya, sedangkan orang yang ada kekufuran di sana akan distempel dengan ditutup pakai tongkatnya, ditutup Pak, tuk. Maka setiap orang yang mendapatkan stempel itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, kenapa kok dinamakan jassasah? Imam An-Nawawi mengatakan jassas itu artinya mata-mata. Jassas itu artinya mata-mata. Kenapa kok dinamakan hewan ini hewan jassasah? Ya, hewan mata-mata karena dia menjadi mata-mata untuk Dajjal, kata Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian monggo silakan. Ini Ustaz Takur belum dapat kopi nih, Pak. Mau milih susu? Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hewan ini mengatakan saya jassasah. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya ada di dalam gua orang yang menanti kalian. Ada di dalam gua orang yang menanti kalian. Singkat cerita, kemudian kelompok ini Tamim Ad-Dari dan teman-temannya datang ke gua tersebut. Kemudian ternyata di situ disebutkan fihi a'damu insanin ra'ainahu khalqan wa syadduhu wathaqan. Di dalam situ ada seorang manusia yang paling gede sing tak erui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti orang ini mengaku dia adalah Dajjal. Nah, Tamim Ad-Dari di zaman itu dia mengatakan orang enek wong sing paling gede perawakane nggih, kecuali iki si orang yang ada di dalam gua ini. Saya tidak pernah lihat orang dengan perawakan gede kaya ngene kecuali wong iki. Ya, si Dajjal. Padahal orang Arab niku gede-gede napa seperti kita. Yo gede-gede, gede dhuwur. Ya enek sing cilik, ya enek sing cilik. Ya, tapi kebanyakan gede-gede, dur-dur. Tapi ternyata Tamim Ad-Dari mengatakan saya tidak pernah lihat orang dengan perawakan terbesar yang selama saya hidup kecuali orang ini. Artinya ya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini salah satu sifatnya Dajjal. Dia punya perawakan yang besar, tinggi besar. Dan dia sedang ditali dengan tali yang begitu kuat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ini Tamim Ad-Dari ngomong-ngomong sama Dajjal, ya, kemudian Dajjal ini bertanya. Yang pertama, akhbirni an nahli Baisan. Ya. Tolong kabarkan kepada saya tentang kebun kurma Baisan. Kebun kurma Baisan itu ada di sekitar Palestina. Kalau sekarang sudah jadi kawasannya Israel. Ya. Kebun kurma Baisan
yang begitu terkenal Pak, sekarang jadi kota wisata. Sekarang jadi kota wisata, sudah tidak ada lagi kebun kurma di sana. Ya. Kemudian kabarkan kepada saya tentang kurma Baisan. Maka Tamim Ad-Dari dan sahabatnya mengatakan kurma Baisan sudah masih banyak bertumbuhan di sana, kebun pohon-pohon kurma dan buah-buahnya jauh lebih rindang daripada sebelumnya. Maka Dajjal mengatakan, orang ini mengatakan bahwasanya Baisan nanti kurmanya, kebunnya tidak akan berbuah lagi, habis. Bahkan sekarang sudah menjadi taman wisata, kota wisata. Kemudian ahbiruni an bahirati tabriyah. Ya. Tolong kabarkan saya tentang napa niki? Waduk mata air Tobariyah. Tiberias. Kalau kita kenal sekarang namanya Tiberias. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh niki niki waduknya nggih, maaf. Danaunya, danau Tiberias nggih, danau Tiberias yang sekarang ternyata sudah mengering. Yang dulu di masa Tamim Ad-Dari dia mengatakan Tiberias masih jadi mata pencarian karena tempat irigasi danau Tiberias. Di dekat situ ada di dekat Tiberias ada kebun kurma Baisan tadi. Kemudian di dekat Tiberias juga itu ada satu mata air namanya mata air Zugar. Kalau di sini disebutkan Zuhor. Ya, mata air Zuhor yang ternyata nanti orang ini mengatakan mata air Zuhor itu nanti akan mengering. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia bertanya tentang Nabiyil Ummiyin ma fa'ala, tentang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca, kaum orang-orang yang tidak bisa membaca. Mayoritas para sahabat itu tidak punya pendidikan, Pak. Mayoritas para sahabat itu tidak bisa baca tulis. Bagaimana? Apa yang telah dilakukannya? Qad kharaja min Makkah wa nazala bi Yathrib. Dia sudah keluar dari Makkah dan dia sekarang tinggalnya di Yathrib. Ismun lil Madinah. Ini adalah nama untuk Madinah. Aqatalathul Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Naam, ya. Kaifa sana'a bihim, bagaimana dia berbuat kepada mereka? Bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Nabi ini dengan orang-orang Arab? Maka kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan kadang orang Arab yang menang, kadang Nabi ini yang menang. Nabi menang di perang apa, Pak? Badar. Di perang Badar, di perang Khandaq. Nabi Muhammad SAW kalah di perang Uhud, perang Uhud. Walaupun sebagian ulama mengatakan bukan kalah, tapi memilih untuk mundur. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amma inna dzalika khairun lahum ayyuti'uhu. Ternyata si orang ini mengatakan justru jauh lebih baik kalau misalkan orang-orang Arab itu mau mentaati si Nabi itu. Wa inni mukhbirukum anni, dan saya memberikan kabar kepadamu tentang saya sendiri. Anal Masih, saya adalah Al-Masih. Al-Masih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa makna ada pada dia. Yang pertama, masaha itu mengusap, artinya dia telah diusap wajahnya sehingga dikabulkan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang satu matanya seperti anggur yang busuk, yang satu ada benjolannya. Ada yang mengatakan Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Masih itu artinya pengelana, ya, pengelana. Karena nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan berkelana di muka bumi selama 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, terus kemudian 1 hari lagi seperti sebulan, 1 hari lagi seperti seminggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai kemudian para sahabat itu bertanya, terus nanti bagaimana sholat kita? Sedina kaya setahun, sedina kaya sebulan, sedina kaya seminggu, dan hari-hari selanjutnya seperti hari-hari biasa. Sahabat itu kepikiran, Pak, engko sholat piye? Apa kata Rasulullah SAW? Faqad diruhu. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan kalian nanti akan bisa untuk memperkirakannya. Kira-kira iki wayahe sholat duhur, kira-kira iki wayahe sholat asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata Rasulullah SAW,
kalian nanti akan bisa memperkirakannya. Itu ada perbedaan di sana. Ada yang mengatakan 1 hari seperti 1 tahun itu, sholatnya panggah 5. Tapi ada yang mengatakan 1 hari seperti setahun itu, ya sedina kaya setahun tenan, Pak. Nggih. Itu ya sholatnya ya seperti sholat 1 tahun. 5 kali 360 hari. Pinten, Pak? Ini Pak Radan belum sembuh, insyaallah. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sakit, semoga segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 360 kali 5 pinten, Pak? Aku lagi mboten hafal matematika. 6 ping 5 300. 3 kali 5 1500 nggih. 1800 kali. Nanti kalian bisa memperkirakan sendiri. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Dajjal dinamakan sebagai Al-Masih? Ya, yang pertama karena dia diusap wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan matanya, ya. Yang satu seperti anggur yang busuk, yang satu ada benjolannya. Jadi dua-duanya itu ora sempurna, Pak. Dua-duanya tidak sempurna. Saya mengatakan karena dia berkelana di muka bumi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia mengatakan wa inni yushiku ayyudzana li fil khuruj fa akhruju. Dan saya sekarang di belenggu ini, saya mau diizinkan untuk keluar, kata dia. Maka ketika saya keluar, asiru fil ardi, saya akan berkelana di muka bumi. Fala ada qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailah. Ya. Tidak ada satu desa pun, satu desa, Pak. Jadi bukan satu kota. Galek tiap desa dijajahi sama Dajjal. Berpendesa, Pak. Fala ada qaryatan illa habattuha. Tidak ada satu desa kecuali pernah saya singgahi. Fi arba'ina lailah, dalam 40 malam. Ghairu Makkah wa Thayyibah, selain Makkah dan Thayyibah. Huma muharramatani alayya, keduanya diharamkan atasku. Kullama aratu an adkhula wahidah minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf sultan. Setiap kali saya akan masuk ke 2 kota ini, maka ada malaikat yang menghunuskan pedangnya. Yasudduni anha, yang mereka itu melarang saya untuk masuk padanya. Wa inna ala kulli nakbin, dan sesungguhnya di setiap gang-gang kecil 2 kota ini, malaikatun yahrusunahuma, ada para malaikat yang sedang menjaganya. Maka Rasulullah SAW wa ta'ana Rasulullah bimahrasatihi fil mimbar, beliau kemudian memukul-mukul tongkatnya. Artinya Rasulullah SAW beliau punya tongkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan Rasulullah SAW punya tongkat? Nanti kalau kita telusuri dalam beberapa hadis, itu ketika Rasulullah SAW sudah mulai berusia. Nanti Rasulullah SAW beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah niku tambah sepuh, tambah berisi. Tambah sepuh, tambah berisi. Kalau dulu di awal-awal menikah dengan Aisyah, lomba lari, Pak. Insyaallah. Panjenengan nanti Pak lomba lari dengan istri. Gini kan untuk napa niku? Romantisme rumah tangga. Untuk romantisme rumah tangga, Aisyah dan Rasulullah SAW habis safar mau pulang, maka para sahabat suruh pulang dulu, Pak. Suruh pulang dulu. Tinggal Rasulullah SAW dengan Aisyah, ayo kita lomba lari ke Madinah. Insyaallah. Nggih. Jadi Pak, mau masuk galek, Pak, diturunke sik ning jaraan ngono. Ayo melayu yo, tekan kelutan. Nah, di awal-awal pernikahan dengan Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menang, Pak. Padahal usia Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah itu umur pinten? Umur sekitar 50. Aisyah radhiyallahu taala anha itu dilamar oleh Rasulullah SAW umur 6 tahun. Kemudian dinikahi umur 10 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Rasulullah SAW ketika sedang melamar Aisyah itu umurnya 53 tahun. Waktu itu beliau menikah dengan Saudah. Artinya 3 plus 4.
sekitar 57 tahun. 57 balapan Melayu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha umur 10 tahun ijik menang Kanjeng Nabi. Insyaallah. Tapi kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah semakin beliau sepuh, maka beliau pun ngajak lari lagi dan ternyata saya yang menang. Akhirnya waqat talahama, kalau dalam hadis disebutkan ketika beliau sudah mulai berdaging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau semakin sepuh, ternyata beliau makin berisi. Maka kemudian beliau memakai tongkat, kadang beliau bersandar. Bersandar di tongkatnya, sholat pun juga pakai tongkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memukulkan tongkatnya. Hadihi thayyibah, hadihi thayyibah, hadihi thayyibah. Ketahuilah bahwasanya inilah yang dimaksud dengan thayyibah, kota ini yang dimaksud thayyibah yaitu Madinah Al-Munawwarah. Dua kota, Makkah dan Madinah, keduanya tidak pernah dihampiri oleh Dajjal. Dajjal akan masuk ke kota tersebut, maka ada malaikat yang senantiasa menghalangi dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisahnya Tamim Ad-Dari, apa yang bisa kita ambil istimbat selain tentang Dajjal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengambil kabar dari Tamim Ad-Dari ketika Tamim Ad-Dari mengutarakan keislamannya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membenarkannya itu ketika Tamim Ad-Dari sudah masuk Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika kita mendapatkan kabar dari orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau membawakan kabar tentang agama kita, jangan langsung diterima. Bisa jadi dia berusaha untuk merusaknya dari dalam, bisa jadi dia berusaha untuk merusaknya walaupun kita tidak sadar mengetahuinya. Maka ketika Tamim Ad-Dari sudah mengutarakan keislamannya, kemudian dia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengambil kabar dari beliau. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a, ketika dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita tidak semuanya kita share, berita tidak semuanya kita bagikan kepada orang lain, akan tetapi perlu dipilah-pilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Toh kalaupun itu misalkan benar, menimbulkan kekacauan atau tidak, atau menimbulkan kerusakan atau tidak. Kalau tidak, maka sebaiknya kita meredamnya. Bahkan sampai dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari disebutkan di sana satu riwayat, man haddasal fahisyah fa innahu kamisliha. Barang siapa yang menceritakan satu fahisyah, satu berita yang berbau pornografi, satu berita yang fahisyah ini berbau porno, Pak. Misalkan ada orang anak muda, karena sekarang kan sudah sampun biasa Pak. Anak muda ternyata melakukan tindakan keji, diceritakan, diumbar, bahkan di video dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menyebarkan fahisyah, ternyata kata Rasulullah SAW itu sama dosanya kita sebagaimana orang yang melakukan kekejian tersebut. Artinya tidak seluruh yang kita lihat, tidak seluruh yang kita dengar itu pantas untuk disampaikan, karena ketika timbul kerusakan di sana, malah justru kita nanti yang akan mendapatkan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali lagi mari kita berusaha untuk memfilter apa yang telah kita dapatkan, jangan sampai kemudian semuanya kita share begitu saja, kita sebarkan begitu saja, apalagi kalau berita tersebut tidak benar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan?